saya ketemu Yura ini tahun tahun berapa ya? 2013. Ya 2013. Kemudian perempuan ini muncul. Sedikit flashback teh kalau boleh ke awal karir di debut album dulu tahun 2014. Album self-titled Yura itu berhasil membuka jalan lo di industri musik di Indonesia dengan sangat apik dengan berbagai apresiasi yang sudah saya sebutkan tadi. Teh Yura tadi juga udah katakan kalau sumbangsi dari almarhum Glenn Fredly sangat membantu di proses pembuatan album tersebut. Gimana sih itu ceritanya Teh, kalau boleh diceritakan sedikit gitu, proses kenalannya gimana, terus gimana bisa kerja bareng sama almarhum. Tadi suara lu putus sebelum sampai ceritain awalnya gimana awal kenal terus habis itu. Iya, gimana awal kenalnya, terus bagaimana bisa bekerja sama, terus Oke. Silahkan. Jadi, gue tuh bertemu beliau di tahun 2013 di salah satu acara televisi. Terus akhirnya dia DM gue di Twitter. Tapi zaman dulu kan belum ada Instagram ya. DM gue di Twitter, terus boleh minta nomor handphone. Tapi ini kayak account verify loh. Kan gue kira ini akun palsu, gue di-hack atau gimana sih gitu. Dibajak orang apa gimana sih? Ternyata benar. Terus dia minta nomor telepon gue. Habis itu dia nelpon gue dan bilang bahwa pertemuan kita kemarin sangat berkesan dan boleh nggak ya Yura berkenan nggak kalau misalnya aku buatkan album Yura, atau mau nggak ya kalau Yura dibantu sama aku dan sama Mas Ari Renaldi waktu itu produserku yang sebenarnya udah kenal sama aku juga dari SMP gitu Bang Ari itu. Terus kayak wow ya siapa yang nggak mau gitu kan. Terus akhirnya Kak Glenn waktu itu datang ke Bandung, nyamperin aku sama tim manajemennya, ketemu sama Bang Ari bahwa Kak Glenn tertarik sekali untuk membuatkan aku album pertama, yang dimana Kak Glenn bilang terserah Yura, pokoknya Kak Glenn mau support Yura, terserah Yura albumnya mau kayak apa, artworknya mau gimana, visualnya mau gimana, warnanya seperti apa, pokoknya aku benar-benar pengen support apa yang Yura suka, apa yang Yura mau gitu. Kayak wow gitu dulu, kayak aku kaget. Dan lagi-lagi ngerjain albumnya tuh di Bandung, karena aku base-nya waktu itu di Bandung. Jadi Kak Glenn setiap Senin sampai Rabu di setiap minggunya datang ke Bandung untuk nemenin aku workshop bikin album. Jadi Kak Glenn itu bikinin aku album pertama dan mendanainya juga, menjadi eksekutif produsernya. Dan ya itu proses 2013 bolak-balik lah, Senin Selasa Rabu. Jadi Senin Selasa Rabu adalah hari yang selalu aku nanti saat di Bandung workshop bareng sama Kak Glenn gitu. Dan akhirnya rilis lah album pertama gitu. Dan waktu itu lagu-lagunya juga banyak lagu yang memang Kak Glenn tuh benar-benar bikin album yang support ini musisi perempuan Indonesia pertama, musisi perempuan independen pertama di Indonesia itu. Jadi Kak Glenn emang mau support itu. Waktu itu di zaman itu belum ada yang independen menurut dia gitu. Jadi ini Yura harus jadi pioneer, jadi orang pertama, musisi pertama perempuan yang independen ada di sini gitu. Karena jalannya juga independen, waktu itu Kak Glenn juga independen. Jadi kita benar-benar gerilya aja sendiri, jalan sendiri, cari cara sendiri, belajar sendiri. Dan aku banyak sekali belajar dari Kak Glenn dari dulu sampai sekarang. Dan menurut aku hal-hal yang selalu dilakukan Kak Glenn dari dulu sampai sekarang adalah hal-hal yang selalu memberi berkah untuk banyak orang gitu, selalu berkesan. Bahkan berkatnya pun sampai sekarang masih terasa hari ini gitu, apa semua yang Kak Glenn lakukan untuk aku. Dan sampai kalau yang namanya musik udah pasti lah, nggak usah diraguin ya, aku tuh selalu sharing sama Kak Glenn soal musik dan lain-lain. Di luar itu juga Kak Glenn tuh jadi orang pertama yang selalu ngejagain aku, termasuk hubungan aku sama cowok-cowok gitu kan. Kalau misalnya di Jakarta tuh banyak misalnya kayak ngedeketin aku, kayak dia tuh udah ahli banget soal percintaan, jadi tahu mana misalnya aku lagi ada yang mau deketin. Kalau aku kan tipenya yang super flat, super karena aku friendly kali ya, gitu, jadi mau friendly, jadi siapapun yang mau ngobrol ya nggak apa-apa, welcome. Tapi kayak dia sudah misalnya ini ada cowok mau deketin ini, Yura ini jangan, hati-hati sama ini, udah jangan terlalu deket, yang ini udah jangan ketemu lagi sama ini. Dia tuh bener-bener ngejagain yang ini baik, yang ini tuh niatnya serius, yang ini enggak cuma mau main-main aja gitu. Dia tuh tahu banget gitu, dia bener-bener jadi kakak yang ngejagain. Bahkan dia yang cukup selektif mana yang boleh jadi pacar gue, mana yang enggak gitu. Dia tuh sampai ke situ gitu. Sampai
sama yang namanya sharing tentang kehidupan ya udah pasti sih kalau sama kalian tentang bagaimana banyak sekali aku belajar bagaimana tentang kemanusiaan, bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana belajar menjadi sosok musisi yang kalian tuh kan luar biasa bersinar ya, luar biasa besar, tapi betul-betul sangat membumi dan sangat sederhana, dan aku begitu banyak belajar tentang bagaimana keindahan dari kesederhanaan yang dia pancarkan di setiap harinya gitu. Sampai ada quotes dari dia atau pelajaran hidup yang gak akan pernah aku lupa adalah dia selalu pernah bilang gini, Yura, yang namanya musisi itu nggak harus selalu ada di bawah sinar, tapi yang pasti yang harus selalu terjadi adalah yang namanya musisi harus bisa selalu menyinari apapun dan siapapun yang ada di sekelilingnya. Dia bilang itu wow, dan dia bukan hanya bicara, dia penuh aksi, dan apapun quotes itu yang dia ucapkan tuh benar-benar aku saksikan. Dia tuh selalu memberi sinar pada siapapun yang ada di sekelilingnya, selalu memberi berkah pada apapun yang ada di sekelilingnya. Bahkan mungkin dia ngerasa mungkin sinarnya dia kasih ke aku kecil, tapi mungkin dia ngerasa kayak gitu, tapi buat aku itu maknanya luar biasa besar. Sampai hari ini aku bisa ada di titik ini, itu orang, dan bahkan sampai sekarang dia udah nggak ada, rasanya sinar yang dia berikan ke aku tuh masih sangat wow, benar-benar benar-benar berarti buat aku sampai hari ini gitu. Luar biasa sekali, kita doakan semoga beliau tetap bahagia di sana. Iya, sampai aku tuh ngerasa karena waktu itu di bulan April tahun lalu dia nggak ada tuh, kayak enggak, ini tuh bohong, itu gue sampai sekarang masih ngerasa dia tuh sebenarnya masih ada, masih di rumahnya atau mungkin lagi di luar kota kali ya, karena lagi pandemi kan. Di pandemi itu kan kita lagi emang nggak ketemu sama siapa-siapa kan, jadi kayak emang gue lagi nggak ketemu sama dia aja kali hari itu. Jadi gue ngerasa sampai sekarang dia tuh ya masih ada di sini gitu. Sampai karena 3 minggu sebelum akhirnya beliau nggak ada tuh kita sempat ketemu di Bali. Ya waktu itu kita perjalanan panjang banget dari Bali, kita manggung bareng di Bali, pulangnya juga kita bareng satu pesawat, nunggu ngobrol panjang banget. Yang pokoknya kata-kata terakhir yang dia ucapkan sama aku tuh bahwa dia tuh sempat bilang gini sih sebenarnya, Yura, doain ya, aku tuh sekarang lagi sakit, lagi pusing gitu, sambil ketawa gitu. Kenapa pusing, kenapa? Enggak, udah pokoknya doain aja, dia bilang gitu. Terus tapi dia tuh emang tipenya nggak mau ngerepotin orang gitu kan, jadi kayak ini pusing biasa apa gimana gitu, ngerasa masih ketawa-ketawa aja, masih tetap bikin kita senang gitu saat itu. Terus habis itu, Yura, aku habis ini mau istirahat ya, kata dia gitu. Habis ini aku mau istirahat, aku mau nggak akan bermusik lagi. Terus karena gue lagi bercanda kayak, ya nggak mungkin dong, nggak mungkin lo tuh nggak ada di dunia musik, itu adalah hal yang tidak mungkin, gue bilang gitu. Pasti lo akan terus ada lah di dunia musik. Lo bilang berhenti mau istirahat nggak mungkin, gue bilang enggak, beneran sekarang gue mau istirahat, kata dia gitu. Habis ini aku mau istirahat. Itu pokoknya yang kayak jadi ternyata kata-kata terakhir yang dia ucapkan ke gue tuh adalah kata-kata terakhir dia, emang bener dia nggak akan ada lagi. Ternyata dia tuh emang mau istirahat untuk selama-lamanya. Gue kayak oh my god, itu kata-kata terakhir yang dia ucapkan langsung sama gue di pesawat perjalanan Bali Jakarta waktu itu. Wow. Tapi gue di saat itu gue nggak merasa itu adalah sebuah tanda-tanda gitu. Gue nggak ngerasa itu tanda-tanda, tapi dia menyampaikan itu ke gue. Gue kayak ini aneh banget sih. Gue ngerasa masih aneh nih sampai sekarang. Tapi itu dia, gue berjuta-juta rasa terima kasih, nggak akan bisa menggambarkan betapa bersyukurnya, betapa berterima kasihnya gue bisa dipertemukan sama beliau sih, sampai akhirnya berkatnya betul-betul kerasa untuk gue di saat ini gitu. Dan itu tuh dia nggak lakukan bukan untuk gue aja, untuk semua orang. Gue yakin semua orang yang kenal dia pasti punya perasaan yang sama gitu. Dia selalu memberi sesuatu yang besar, sesuatu yang spesial untuk siapapun yang ada di sekelilingnya gitu. Luar biasa sekali. Begitulah tadi cerita dedikasi dan sumbangsi besar bagi seorang almarhum Glenn Fredly terhadap seorang Yura Yunita dan kita semua sebagai penikmat musik di Indonesia dan semua manusia yang sayangnya harus menutup pembicaraan kita di sore ini, Teh Yura.